jadi ada pengunjung main foto-foto di sini. Ini ada fotonya saya abadikan. Jadi ya sosok kayak Cina ini berjubah. Itu aja yang baru saya lihat, itu yang cukup jelas. Sobat Santuy, berjumpa lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah, saat ini kita akan menelusuri sebuah situs yang letaknya ini berada di lereng Gunung Salak. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, menurut mitos juga di gua ini ya, namanya Gua Langkop. Ini dulunya merupakan tempat meditasi atau bertapanya Eyang Prabu Siliwangi. Tepatnya sebelum Eyang Prabu Siliwangi ini bertapa di sini, pernah ada juga beberapa tokoh ya yang sudah bertapa, itu seperti Syekh Prabu Sakti, Syekh Syahadat Sakti, Mahapurba Kawasa, Mahajagaraksa, dan terakhir Eyang Prabu Siliwangi. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita sampai ke dalam Gua Langkopnya ya, untuk menelusuri jejak bersejarah di situs ini. Oke, Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan dan share share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu pengen nangis aja. Tiba-tiba kayak ada kontak batin gitu dari para sepuh di sini. Kayak beliau tuh udah nunggu gitu loh di sini. Dan beliau senang, dan para leluhur ini senang, termasuk kakek yang Prabu udah datang, kita datang ke sini soal ziarah. Kayak bener-bener ada kontak batinnya tuh, kayak tiba-tiba nangis gitu. Apa ya, kayak ibaratkan kayak cucu ketemu sama kakeknya udah lama gak ketemu gitu. Dan di sini merupakan salah satu tempat dulunya Eyang Prabu ngevaksinasi. Di sekitar sini ada ular hitam gede. Ular Kayak sosok siluman. Tapi dia nggak mendekati nggak di sini, cuman di sekitar kawasan ini, karena kawasan ini kan sudah dijaga sama para sepuh leluhur dan cukup
apa ya, energinya tuh gede gitu loh. Iya. Ularnya baik. Ular ini lebih sifatnya netral sih, dia nggak diganggu ya, dia enggak. Dan banyak sosok harimau. Itu juga di depan gua itu dari tadi tuh ada sosok harimau hitam kan nungguin tuh di depan situ. Itu tuh harimau hitam kan nungguin kita tuh di depan itu. Nanti kita ke situ. Lihat ini kan ada 2 ya. Iya. Ada 20. Undangnya ada 2. Dari segi retrokognisi yang aku lihat nih ya. Iya. Dulunya tuh kayak bangunannya semacam bangunan kayak semacam pos gitu, tapi dia kalau sekarang bilangnya kayak model-model pos, tau kan ya, pos. Tapi posnya ini bentuknya bukan pos-posan, tapi bentuknya kayak lebih kayak ke candi gitu. Batu-batuannya juga sama kayak gini batu-batuannya. Terus yang tadi kamu bilang lihat kayak kerajaan. Nah ya itu dia, itu kerajaannya apakah itu kerajaan goib? Apakah kerajaan, karena kalau aku ya kerajaan Pajajaran itu dia bentuknya beda gitu loh sama yang tadi itu kerajaannya bener-bener kayak dilapisinnya tuh kayak kuning keemasan seperti itu. Kenapa? Diliatin ini nggak samar-samar dan Bangunan. iya bangunan Kayak gimana? Kantor kah? bukan kantor, Keraton. bukan, dia lebih seperti untuk tempat meditasi gitu loh, pertapaan. Dan emang kan tadi kan di depan tuh ada beberapa, ini kan terkenal karena petilasannya Eyang Prabu Siliwangi kan. Tapi beberapa emang jauh-jauh sebelum zaman Eyang Prabu tuh emang ada beberapa juga beliau ini pernah singgah di sini. Oh, seperti iya. itu. Banyak harimau juga di sini. Harimau. Di sekitar sini banyak harimau yang jaga. Dan waktu baru masuk juga tadi ya, kita waktu baru masuk datang itu para beliau ini sepuh-sepuh Karukunum di sini tuh udah pada nungguin di atas itu tuh, berdiri semua tadi beliaunya. Terus tadi aku sempat ucap salam, assalamualaikum Eyang gitu. Di atas punden ya berarti ya? Iya, di sekitar sini tadi beliau ada hadir. Itu sih. Di sini kita mungkin mau menuju ke situs yang Gua Langkop. Lagi dengan kita tim Hunter Santuy. Nah saat ini aku bersama dengan Bapak Yudi ya, selaku juru pelihara di situs Gua Langkop ini. Nah, Bapak mungkin boleh diperkenalkan namanya Bapak dan mungkin berapa lama Bapak kira-kira sudah mengurus situs ini? Nama saya Yudi Supriyadi, kurang lebih saya di sini adalah 6 tahun penerus dari istri. Sebelumnya Pak Yudi Ada generasinya, katanya mertua saya itu Abah Jaja, Pak Haji Jaja, itu yang ke-7. Kenapa sih Bapak kok dinamakan Gua Langkop? Ini pasti ada sesuatu dong. Langkop itu apa mungkin dari bahasa Sunda atau mungkin bagaimana? Kalau menurut silsilah ya, kata orang tua dulu itu lengkap ya, lengkap di sini, nggak tahu lengkapnya apa, tempat apa gitu, makanya seperti itu. Untuk awal mula gua ini ditemukan tuh gimana sih Bapak ceritanya? Yang mungkin yang dari generasi pertama Abah gitu. Kalau cerita dari orang tua yang saya tahu itu ya, Abah
nggak tahu kalau yang dari pertama, kedua, ketiganya. Saya cuma tahu dari abah ini sejarah yang ditemukannya mungkin orang tua yang dulu. Nah ini itu tempat patilasan lah, tempat perkumpulannya para kesepuhan leluhur yang ada di ujung salat ini. Berarti memang dulunya ini gua ini udah ada lama. Udah ada lama. Oh, jadi waktu ditemukan tuh bener model seperti ini. Seperti ini. Atau ditutup-tutupin Enggak. semak-semak. Iya, cuman udah ketemu seperti ini, cuman dulu mah mungkin nggak terlalu bersih. Nah, setelah ada yang ngerawat apa baru. Gua Langkop ini menurut Ajeng ini cukup unik ya Bapak ya. Iya. Kalau dari segi gua yang baru pertama kali Ajeng lihat kan biasanya gua itu ada yang horizontal dan Iya. vertikal dah. Dan gua ini tuh modelnya kayak mulut ya, kayak gimana Iya, Bapak ya? Kayak apa ya? kayak mulut itu kayak. Iya, kayak benar itu tuh. Gitu. Ini yang bikin unik tuh. Dan kalau masuk ke sini tuh bisa berapa orang? Ini kan kelihatannya paling 5 orang 6 orang. Cuman ini kalau pas kita lagi ada haknya masuk ini 20-30 orang. Bisa masuk sampai bergema, kita berdoa di sini gitu. Untuk situs selain Gua Langkop ini berarti ada beberapa situs lain juga. Ada ya? banyak dari Seperti- sini katanya sampai yang puncak manik itu ada yang ketujuh itu dari sini ini kata orang tua itu. Berarti selain yang di depan itu, yang di bawah itu kayak punden itu ya Bapak, Iya. terus yang ada lagi di Iya, atas itu ya? ada yang kedua yang saya urus sampai ke ujung itu 7 katanya ke puncak. 7 ya, Iya, Bapak? 7. Itu dalam bentuk makom apa gimana? Kayak makam gitu. Oh, katanya, makam. gitu. Kalau ke atas itu Itu ada makam siapa aja dia? katanya Syekh Hasan Basri yang nggak Syekh salah. Hasan Iya, Basri. yang paling ujung. Saya juga belum tahu satu persatunya ini. Soalnya katanya nempuh jalan dari sini itu setengah hari. Itu kalau berangkat pagi dari sini sampai ke atas itu jam. Oh, berarti Ya. berjam-jam lah ya jam Bapak ya? setengah hari. Nah, untuk ini Bapak, untuk para pengunjung nih biasanya, apa sih ada mungkin larangan atau mungkin hal-hal tertentu saat ingin berkunjung ke situs ini gitu? Kita Jadi- kan kalau misalnya pengunjung ya satu-satu Iya. lainnya niat mereka kita nggak tahu ya, intinya kita datang ke sini untuk berdoa aja lah gitu ya. Di luar itu saya nggak tahu juga, cuman kalau ada yang terlalu ini mungkin saya juga ngasih arahan lah, ngasih tahu. Dibukanya 24 jam. Iya, ini Mungkin kalau misalnya ada tamu yang mungkin Nginep. udah nginep Betul, atau iya. mungkin jauh gitu. iya nginep paling di sini dia sehari 2 hari. Untuk pengunjungnya sendiri tuh dari berbagai penjuru ya Bapak? Iya, dari mana-mana. Pernah dari mana aja sih Bapak Iya. yang biasa? Dari sini, dari Depok, dari Jakarta, dari Dari Cikarang luar kota gitu. juga ada? Iya, yang mungkin dia mengenal dari itu ya, dari apa namanya, dari dunia seperti itu. Dia pada berdatangan dari Bandung, bahkan kemarin ini juga ada orang Bali sampai ke Wah, sini. datang sini. Dia datang Iya. ke sini tuh dari Dia ngelihat kayak di apa di YouTube gitu. YouTube, oh. Dia kayaknya menarik amat datang. pengen datang ke sini. Nginep saya juga di sini dia 1 hari gitu. Banyak ya Bapak ya? Itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan juga banyak kayaknya gitu. Selama Bapak menjadi juru pelihara dan menjaga situs ini, pernah nggak sih Bapak ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu? Ya menurut orang itu katanya beliau itu pernah melihat ini, menemukan ini apa-apa. Nah sedangkan diri saya sendiri belum pernah, biasa-biasa aja begini gitu, nggak ngelihat keanehan. Cuman ya mungkin ada suara jatuh apa, mungkin kata saya mah buah apa ranting nggak tahu. Cuman kalau kata orang ngelihat ini ngelihat itu saya belum pernah. Tapi pernah nggak yang mungkin dari Abah Jaja hal-hal yang aneh atau mungkin gimana gitu? Mungkin dilihatin sosok apa? Enggak. Nah, cuman kalau misalnya orang kemasukan gitu ya di Kan ada pengunjung tuh, ada pengunjung. tadi udah dikasih Oh, udah. tahu ini ada pengunjung ya, jadi ada pengunjung Cepret-cepret pas main yang bolong tuh foto-foto di sini tuh. di sini. Ini ada fotonya saya abadikan. Fotonya Jadi maksudnya ya Kayak sosok Cina gitu. kayak Cina ini berjubah, itu aja yang baru saya lihat, itu yang cukup jelas. Nah di akhir cerita itu mungkin mereka minta maaf lah ke orang tua, mungkin nggak pamit, nggak izin dulu ke sini. Gitu. Ini apa bah, ya akhirnya saya simpan lah foto itu yang baru saya lihat dari orang itu, yang dari pengunjung gitu dari ya? pengunjung kayak pakai mahkota raja gitu ya. Di sini nih, di samping ini tadi Pak Boy udah lihat juga. Gagah. Baru-baru itu Bapak? Baru saya Oh, baru lihat. baru-baru. Itu cuman udah lama ya Bu ya, ada 3 bulanan lebih lah. Cuman yang baru kelihatan seperti itu aja sih.
Kan kalau cerita orang yang datang ke sini ngeliat ini sosok Iya. ini sosok itu enggak lah. Enggak. Bagi saya enggak, belum pernah melihat. Intinya ke sini kita silaturahmi, datang dengan baik, mendoakan mudah-mudahan hasilnya bisa. Nah, aja nih penasaran nih Bapak sebetulnya sama untuk yang di apa situs Punden apa namanya itu apa situs Punden Berundak ya itu ya? Iya, Punden Berundak Patilasan ya. itu. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri yang itu tuh gimana Bapak? Tadi kan ini kan lebih kayak ke situs Gua Langkop ya. Kalau yang itu tadi situs Punden Berundak itu gimana? Yang Bapak tahu? Patilasan, iya, Patilasan yang Prabu Siliwangi itu di situ. Jadi beliau itu tempat meditasi dia di situ. Menyenderlah seperti itu tuh batu yang tinggi itu. Nah, kalau ini ciri dia sebelum pergi dari sini katanya nancepin itu batu yang satu kata. Oh, yang itu ya? Iya, yang satu Oh, itu. yang itu. Sebelum menghilang kemana katanya itu dia. Nah, ini apa namanya? Meskipun ada longsor apa gimana tuh tetap Iya. utuh gitu Iya. ya? Utuh. Nggak Cuman berpindah-pindah gitu. waktu itu pernah jatuh. Oh, pernah Jatuh katanya itu mah ada yang nendang, ada yang ngerubuhin pernah jatuh. Itu saya angkatnya juga sama 4 orang nggak keangkat. Berat. Oh iya sih. Iya. berat itu. Itu asal nempel aja padahal gitu, nempel, cuman nggak goyang sih goyang, cuman nggak jatuh. Oh, tadi yang Ajeng bilang itu kan Bapak yang waktu di situs Punden Berundak itu kan. Iya. Itu kan Ajeng sempat dilihat kan yang retrofungsinya dulu itu kan dulu kayak pernah ada pos penjagaan gitu kan. Iya. Nah, kayak pos penjagaan dulu tapi kayak modelnya tuh model semacam model candi gitu terus kayak ada kerajaan gitu kan. Makanya itu dia Ajeng nanya kan ini itu apa gitu loh, apa mungkin pernah ada suatu kehidupan zaman dulunya apa benar atau seperti itu gitu. Mungkin ya, wallahu alam, mungkin ada juga. Itu kan yang saya tahu mah itu yang batu besar itu katanya gerbang. Oh ini? Nah, itu yang tadi di bawah. Oh iya yang di bawah gerbang. tadi ya. Nah, Iya. ini tuh katanya kalau yang saya tahu dari orang tua ini tuh sampai ke sini itu kayak kerajaan kecil katanya, kayak kerajaan kecil kalau yang bisa lihat. Memang ada bekas kerajaan sih. Nah, iya soalnya tadi itu aja waktu sempat di bawah situ ya Bapak, Bapak itu tuh sempat kayak ngelihat ada bangunan kayak kerajaan tapi bangunan itu semuanya bangunan emas gitu. Iya. Makanya bangunnya emas terus tadi kan ditanyakan itu Pajajaran. Tahu aja Pajajaran tuh bentuknya tuh beda gitu loh. Maksudnya dia tuh bukan emas semua. Ini bangunannya kayak benar-benar dari kuning ke emasan semua gitu. Makanya nggak tahu tapi dia nggak gede Iya. bangunannya itu. Cuman ya kalau untuk ukurannya gede cuman untuk ukuran kerajaan itu nggak besar. Iya. Kerajaan kecil Iya kayaknya. mungkin yang dilihat Bapak Kelotong itu. Iya mungkin ya. Terus dia dapat cincin katanya. Cincin. Habis itu dia jadi kaya kan. Dulu ada seorang pedagang kelontong lah yang perabotan. ya dia berjualan ke daerah sini dan dia sampai ke tempat ini dan dia melihat bahwa di sini itu sebenarnya ini kayak kerajaan gitu, kerajaan kecil lah di sini. Kerajaan terus Dan menemukan sesuatu lah Oh dia pernah menemukan juga dan suatu ya ber- dan itu. akhirnya Lihatnya kayak emas-emas gitu di dia sini. kayak mas-mas batangan gitulah dan akhirnya Dari mungkin dia hordeng-hordengnya kelihatan dia gitu, Iya. kelihatan sama si tukang kelotong itu. di sini juga katanya Emang udah diributin rezekinya ada begini. ini apa penemuan emas-emas kayak tempengan batangan Bokong lah yang itu dicari mah. di sini katanya. Katanya ya Iya. Pak. Cuman setelah beliau dengan nafsu penasaran digali lah Iya. seperti itu, tapi hasilnya setelah dibawa dibuktikan itu seperti biasa aja. Oh iya Intinya pernah mah ada tuh peninggalan yang gali sejarah. juga dulu. Gali kayak keris gitu, cuman pas dibawa ke rumah mah tadinya di sini mah bener katanya kayak emas gitu sih, Iya. akar-akar kayak tanah tuh. Pas dibawa ke rumah mah cuma tanah. Intinya mah Itu jangan mah baru dirusak, berapa jangan tahun? diambil katanya Baru di berapa sini. puluhan Malah tahun. bukan haknya. Iya, bener tahu. tuh. Justru saya aja sendiri di sini belum pernah menemukan sesuatu yang megah apa. Justru Iya, saya betul. cerita ke Pak Obay aja tadi, Pak saya mah atau orang nemu ini dapat ini, saya mah tuh nemunya yang begini-begini Pak, kayak koin, pecahan-pecahan keramik. Oh ada seperti itu. Pernah Bapak ada. juga pernah nemu. Itu di Koin atas. koinnya koin perak gitu Koin, bener. koin Lempeng zaman kayak- dulu, lempeng. yang koin Ya, orang Cina ya. orang Cina gitu. Itu di atas.
penemuan yang unik-unik macam-macam. Berarti pernah ada juga nih Bapak yang kayak narik-narik pusaka segala macam pas Dulu sih dulu pas sebelum kena itu, pas belum dilindungi, belum ternakar. Kalau Alhamdulillah sekarang mah enggak. Tapi ada sekarang juga sekarang ada masih satu juga. dua katanya bilang ini ke saya ini seperti inilah Kang, ini ada titipan ini ada, cuman saya tidak tertarik untuk sekarang. Beda walaupun dari hasil dengan nyapu saya nemu sebatang ini, tapi Iya. senang hati iya saya. benar. Kalau Itu mau pemberian kamu- dari orang-orang itu Betul, saya betul. enggak gitu. Kecuali emang ada titipan apa nemu sendiri gitu. Beda. Banyak yang seperti itu juga, ada yang ini. Cuman ya itulah kembali lagi kadang suka inilah ke mereka masing-masing, marah. Bapak nih maaf punten Pak Ajeng potong, ini ada yang datang nih yang Iya. sosok harimau warna hitam nih. Iya, Dia pengen ngucapin terima banyak kasih. makasih Iya. ke ibu, Iya. ke bapak, Kang Ubay, katanya udah Iya, saya dirawat juga, tempat ini, katanya kayak saya gitu. bingung Kak, saya nggak bisa apa-apa, kata saya juga teledor ke sini, saya hanya bisa merawat, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya sama istri, saya juga kan sambil kerja ya. Iya, Saya benar. suka sedih kalau di sini, suka lama, istri suka nyari. Ya saya juga suka pengen tahu ke depannya Iya. seperti apa gitu, saya harus gimana yang ngebimbing saya. Semoga juga nanti banyak orang menonton ini juga kan, Iya. jadi orang Iya. jadi lebih banyak berdatangan ke Iya. sini, jadi lebih tahu juga gitu loh. Kalau di sini tuh ada tempat bersejarah loh, seperti itu. Jadi pasti ini Itu sebenarnya sosok itu yang emang dia di sini kan. iya emang di sini. Ini kan yang Ajeng lihat dari tadi itu dominan sosok hitam nih, cuma tadi baru datang ada sosok harimau warna putih, Iya. gitu ya, bodas ya kan, bodas itu. Cuman yang harimau putih ini kayaknya jarang muncul sih, yang sering yang warna hitam Iya. sih. Kalau ibu sendiri mungkin pernah dilihat? Oh, Kalau ibu mah emang kadang-kadang suka lihat Bisa merasakan. bisa merasakan. Harimau, ya. Ibu dulu saya sering ini tuh sama ibu, cuman sekarang ditutup lah. Jadi yang seperti itu suka datang, jadinya takut mungkin kita berdua nggak ada fondasi, Iya, benar. yang ada mau ujian buat keluarga. Gitu. Ya udah sekarang mah jadi timbulnya rasa aja gitu. Lewat Saya rasa juga. gitu kakak. Ya, kalau mungkin kalau istri mah lebih tajam lah, kalau saya mah enggak, jadi kayak bingung aja gitu. Kalau ngomong-ngomong yuk saya mah nggak berani sembarang gitu. Suka aneh lah, suka nyata. tapi di sini ada mata air juga berarti? Ada, konon itu kan tempat pemandian itu katanya air Oh, yang- kahuripan. yang itu ya? Iya, Oh. kata abah mah kalau misalnya orang kalau mau mandi disucikan katanya di situ. Konon itu juga bisa, sejarah air itu katanya rasanya sama dengan air jam-jam katanya kalau waktu-waktu Kalau yang nggak halu kali. iya, dengarnya mah katanya seperti itu. Air jam-jam. Iya. Mata airnya di sini berarti ada berapa? Ada di situ di belakang gua nih satu, cuman dipakai ke warga ya kakak. Ya ini dari sini untuk keluarga juga, menghidupi warga juga dari sini. Kalau di sini ada situs, ada ditemukan situs lagi nggak Bapak? Itu tapi mungkin yang masih dalam bentuk, maksudnya baru ditemukan gitu. Kalau saya ke sono tuh ya, di situ juga ada sih kayak berbentuk kayak begini. Gua nyedong juga kecil. Tuh di situ ada banyak batu-batuan begini juga. Kalau mungkin kalau menurut saya ini masih nyambung sih kayaknya ke sono. Depan Ada kali tuh itu. depan kali kecil. Kalau mau digali lagi mah. Oh, gua kayak model gini juga. Iya gua. kecil Iya, batu cuman. kecil kakak. Oh, batu Kecil, ya. iya. Nyedong juga. Ini banyak yang datang nih. Kalau ini Kak, maaf ya, ada ini enggak ke saya selaku yang merawat di sini, amanat dari yang kata tadi yang beliau ngucapin terima kasih banyak. Nah saya ada amanat nggak buat saya untuk kedepannya saya harus gimana di sini? Mungkin kayak mininya Tapi itu gua langkop ya dalam Pak kali. Kali. hati saya, kalau misalnya Mungkin. saya pengen ke kebun ke situ, kayaknya pengen saya bersihin itu tempat, pengen saya bersihin aja gitu. Situ ada. Iya, soalnya tadi beliaunya bilang nanti di situ tuh ada situs juga gitu. Apa mungkin yang itu Bapak Iya maksud kali itu? ya. Kata itu situs juga gitu. Iya. Saya minta tolong kalau misalnya itu dirawat lah. Insya Allah. Nanti katanya beliau nanti kalau misalnya ada penemuan apa gitu
ntar langsung bisa Tadi udah kasih tahu sama Pak Ubay tadi udah. langsung ke kuncen Berarti ya. sancan menang laporan ti dia geus dibejakan tadinya banyak orang. Ya kata Pak Ubay suruh simpen aja lah, takut suatu saat kita ada untuk cari tahu itu dari dinas mungkin bisa dibawa. Tapi di sini sih yang ngajeng lihat nih, kalau misalnya nih ada yang nemuin sesuatu kayak emas apa gimana, itu kalau emang udah haknya dia emang muncul gitu. Oh, Saya emang gitu. mau sampai dibawa pulang pun juga ada. Iya, Gitu. iya. Tapi kalau bukan haknya, Iya. Tapi gak segagap nggak mungkin ya kakak. iya benar. Gitu. Tapi dari keluarganya ibu juga pernah ya nemuin sesuatu kayak semacam bebatuan gio-gio gitu. Sering mungkin ya dari- kalau batu-batu mah, cuman ya kita sih nggak pusti-pusti gitu, dianggap biasa aja gitu Kak. Kayak batu alam gitu. Iya, batu saya alam, saya pernah begini, saya itu pengen sesuatu kayak pengen batu kenang-kenangan yang ada mah timbul marah. Ya ngapain minta-minta seperti itu. Kebetulan waktu itu ada yang riador di sini selama 1 tahun, naik ke atas sama saya pengen bentuk batu kecil, tapi pas saya ke bersih-bersih di sono saya menemukan batu sebesar begini. Oh berarti ini mah suruh bikin dulu kali, kata saya, bikin dulu kayak gini, putih, batu-batu zaman dulu lah, batu alam. Saya kalau aja ngeliat sebenarnya ada sih dari pemberian dari para leluhur ke keluarganya Iya. ibu. Cuman kadang nggak ngeh mungkin ya, nggak Iya. ngeh, atau mungkin kadang dianggapnya ya udah gitu loh. Padahal Iya. itu dikasihnya sama para eyang ini gitu. Oh, Emang ibaratnya kayak iya dia buat kamu nih, kamu udah jaga. Emang gitu. saya itu menemukan koin-koin, pecahan-pecahan keramik dari atas. Pakai logikanya Iya, ya. logika gitu Kak, ngerinya bawa longsor apa Iya. jatuh. Tapi alhamdulillah sampai Iya. sekarang katanya gini. Enggak. Ini tuh 30 orang, 20 kalau lagi ini masuk ini tuh. Awas nak. Naik. Ada yang datang kan kak? Wanginya beda. Ada wangi kayak kembang. Aku nggak tahu kembang apa. Bismillah. Halo Sobat Santuy, nah seperti yang kalian lihat nih sekarang aku dan Dimas berada di dalam Gua Langkop ya. Ini guanya ini cukup unik ya, dilihat nih. Jadi guanya tuh ukurannya segini ya. Kalau dipikir nih cuma bisa muat katanya, kalau dipikir pakai logika 5 orang mungkin ya. Tapi katanya kalau emang udah haknya tuh bisa sampai 20 sampai 30 orang ya, padahal cuma kelihatannya kecil ya gitu. Dan memang energinya di sini tuh positif ya, lebih enak. Jadi kalau kita di dalam sini, kalau kalian bisa lihat dan rasakan, ini tuh energinya tuh kita lebih ke tenang ya, tenang. Terus apa lagi yang kamu rasain? Iya, aman lagi. Tenang, aman. Nah, emang di sini tuh, jadi kalau kalian orang-orang berkunjung sini gitu ya, seperti yang biasa, kalau kalian pengen minta-minta tuh jangan dipakai tempat-tempat seperti ini untuk syirik ya, karena emang sewajarnya para yang leluhur di sini juga pada nggak suka gitu, karena tempat di sini tuh emang untuk lebih seperti pertapaan meditasi gitu. Kalau misalnya kalian pengen sowan ziarah silakan gitu, tapi mintanya minta ke Allah gitu loh. Nah para karuhun ini hanya membantu untuk mengaminkan seperti itu. Iya kan tadi aku udah bilang ada bau kembang, tapi bukan kembang itu. Kencang banget baunya, makanya aku tadi mikir ini bau kembang ini bukan sih? Kan sedap malam nggak gitu baunya. Bau nggak sih? Assalamualaikum. Nah, kita nanti di sini aku sama Dimas mau coba untuk berdoa dulu ya, tapi kita mintanya ke Allah gitu. Dan di sini karena suasananya lebih tenang, nyaman, dan enak juga, jadi kalau kita berdoa tuh bikin lebih ke khusyuk gitu ya. Jadi insya Allah semoga doa kita, hajat kita semuanya terkabul. Kita berdoa ya.
di sini karena suasana kita berada di lereng gunung beneran nih, lereng gunung Salak. Unik banget ini, baru pertama kali kita ya ke goa kayak gini modelnya. Karena sebelumnya kan kita ke goanya tuh bener-bener goa yang masuk ke dalam kan, ini goanya tuh kayak model mulut gitu loh. Masya Allah, atas kuasa Allah. Buktinya nih dari bertahun-tahun sampai sekarang masih kayak gini nih. Lihat tuh, kayak gini bertahan, nggak yang jatuh atau gimana. Lagi sih. Ya, kayak gitu. Nah, batu ini ya yang seperti kalian lihat ini kan berdiri ya. Jadi batu ini tuh katanya dulu merupakan pernah ditancapkan oleh Eyang Prabu Siliwangi sebelum dia menghilang. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, bentuknya ini sebetulnya kayak kujang nggak sih? Gitu. Seperti ini bentuknya. Dan ini batu ini dari dulu sampai sekarang bangunannya tetap kokoh seperti ini, tidak berubah. Nah, sekian perjalanan kita kali ini dalam menelusuri situs Goa Langkap ya. Jangan lupa untuk terus menonton episode yang berikutnya yang pasti gak kalah serunya untuk mengungkap jejak bersejarah. Pokoknya saksikan terus channel ini ya, jangan lupa Betul. klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan kalau ingin merekomendasikan tempat-tempat Ya, yang bisa. lain bisa tulis di komentar. Ya, jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!